Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Angelini Meistanggang. Jadi di video kali ini saya bakal berbagi sedikit tips maupun tutorial cara untuk pembuatan sebuah makalah. Jadi ini sudah masuk ke tampilan awal. Yang pertama kita setting adalah layoutnya, kita pilih size A4, orientationnya portrait, marginnya 3433. Lanjut kita ke menu home, kita pilih fontnya jadi Times New Roman, ukuran fontnya 12. Jadi yang pertama di makalah itu adalah cover. Di cover ini terdapat judul yang harus sudah kita siapkan. Di sini saya memilih judul konsep psikologi pendidikan. Judul ini saya blok, lalu saya bold. Saya ubah ukurannya menjadi ukuran fontnya 16. Terus saya kasih spasi di tengah. Selanjutnya yang ada di cover itu adalah logo universitas kita masing-masing. Di sini kita ambil dari picture. Ini bisa kita perbesar maupun kita perkecil. Lanjut kita enter ke bawah, kita buat nama kelas mata kuliah dan dosen pengampu mata kuliah tersebut. Di sini teman-teman bisa mengetik disusun oleh itu ukuran fontnya sama 12 ukuran normal, tapi kita bold. Lanjut di bawahnya nama kita, ukurannya ukuran 12 sampai nanti ke bawah ke dosen pengampu mata kuliah. Jadi di sini mulai dari nama sampai nama dosen itu tidak usah di bold. Kita enter lagi ke bawah. Di bawah ini kita tulis jurusan kita masing-masing, lalu ke fakultas dan ke universitas kita masing-masing. Jadi dari pendidikan sejarah sampai ke Universitas Negeri Medan, di sini ukuran fontnya 12, tapi ini kita bold, kita pertebal. Selesai dari itu kita enter lagi ke bawah untuk mendapatkan lembar baru. Di sini kita lanjut ke kata pengantar. Di dalam kata pengantar ini berisi ucapan-ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu. Teman-teman sekalian bisa mencari template kata pengantar di internet. Nah, ini saya udah dapat, jadi saya copy terus saya rapikan apa yang berantakan di dalam paragrafnya. Tidak lupa untuk mencantumkan tanggal pembuatan makalah tersebut. Lanjut kita enter ke bawah. Di sini kita tulis daftar isi. Seperti biasa, kita blok. Lalu kita pilih ukurannya 14. Lalu kita space di tengah. Di daftar isi ini kita kosongkan dulu karena nanti kita bakal bikin daftar isi otomatis. Jadi langsung ke lembaran baru yaitu bab 1 pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Jadi kita ketik 1.1 latar belakang masalah. Lanjut kita bold, kita pilih ukurannya ukuran 12. Jadi di latar belakang masalah ini isinya kenapa kita melakukan penelitian tentang judul yang kita ambil.
Lanjut ke poin kedua, yaitu 1.2 rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini berisi tentang permasalahan ataupun persoalan yang berupa pertanyaan yang akan dibahas ataupun yang akan menjadi inti dalam pembahasan di makalah tersebut. Ini kita bold, ukurannya tetap sama 12. Lanjut ke poin yang ketiga, 1.3 tujuan penelitian. Kita blok lalu kita bold, ukurannya tetap sama 12. Jadi pada tujuan penelitian ini berisi tentang apa yang menjadi tujuan kita untuk melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya kita enter untuk mendapatkan halaman baru. Di sini kita buat bab 2 pembahasan. Bab 2 ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah kita tadi. Bab 2-nya kita blok, lalu kita pilih ukuran fontnya, kita ubah jadi 14, lalu kita kasih space di tengah. Jadi karena saya udah dapat materinya, maka di sini saya copy lalu saya paste. Yang menjadi poin pertama itu adalah 2.1 definisi psikologi pendidikan. Ini bisa kita ubah ukurannya, kita blok, kita pilih ukurannya 12, lalu kita kasih space di kiri. Jadi di sini juga ada poin yang kedua, 2.2, itu juga sama, kita bold, kita pertebal saja, ukurannya sama. Terus masalah tulisannya kita rapikan bagian yang berantakan. Kita buka lagi halaman baru, terus kita buat judul baru, yaitu bab 3 penutup. Di bab 3 ini berisi kesimpulan dan saran. Lalu kita blok, kita kasih ukurannya 14, terus space di tengah. Lanjut di bawahnya kita tulis 3.1 kesimpulan. Jadi di kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan materi yang ada di makalah tersebut. Ini kita kasih space ke kiri, terus ukurannya ukuran 12, kita bold. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu 3.2 saran. Jadi di saran ini berisi tentang saran penulis maupun saran pembaca mengenai materi ataupun mengenai makalah tersebut. Ini kita bold saja ya teman-teman. Nah, lanjut di halaman baru, yaitu daftar pustaka. Di sini daftar pustakanya kita blok, lalu kita ganti ukurannya ukuran 14, lalu kita space di tengah. Jadi di daftar pustaka itu berisi sumber ataupun referensi yang kita dapat untuk menguatkan materi dalam pembahasan makalah. Jadi ini contoh daftar pustaka yang saya ambil dan yang sudah saya urutkan dari nama, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Jadi kita bakal buat paragraf daftar pustaka. Jadi pertama kita blok semua, terus klik di bagian kanan, klik paragraf, dan di paragraf ini kita ganti afternya jadi 12, lalu spesialnya jadi hedging
dan line spacing jadi single. Jadi dia otomatis agak mencorok ke dalam ya teman-teman. Dan jika ingin mengurutkan namanya langsung dari A, kita klik yang di atas A tanda panah Z. Jadi otomatis dia dari A sampai Z akan berurut nama penulisnya di daftar pustaka. Kita naik ke atas, kita bakal bikin daftar isi dan halaman dalam sebuah makalah. Jadi ini udah di tampilan awal. Kursor kita itu harus di cover. Jadi yang pertama kita masuk ke insert, kita pilih page number, kita pilih format page number, kita pilih bilangan Romawi, start, dan OK. Lalu kita pilih lagi page number. Maaf ya teman-teman, di sini nggak kelihatan. Page number, pilih bottom of page. Kita pilih nomor 2. Dan jadi ini bakal jadi bilangan Romawi untuk semua halaman. Tapi kan yang kita pingin itu cuman halaman kata pengantar sama daftar isi. Di bab 1 itu sudah bilangan angka biasa. Dan juga di cover itu tidak ada halaman. Jadi di penghapusan cover kita pilih default, kita centang. Lanjut kita bakal ubah untuk bab 1 pendahuluan itu jadi bilangan biasa, nggak bilangan Romawi. Jadi kita buat kursornya di daftar isi di terakhir bilangan Romawi. Kita masuk ke layout lalu pilih break. Ini bakal buat jarak untuk bilangan Romawi dan untuk bilangan yang akan kita ganti. Lalu kita masuk ke insert, kita pilih page number, kita pilih format page number. Jadi di sini kita ubah bilangan Romawi tadi jadi bilangan biasa. Lalu kita start dan OK kan. Kita pilih lagi page number, kita pilih bottom of page, kita pilih nomor 2, dan ya. Jadi sini dia udah berubah jadi bilangan angka biasa dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jika di bab 1 pendahuluan teman-teman itu langsung nomor 2, jadi kita bisa mengubahnya dari kita klik page number lagi, kita pilih format page number. Di yang tadi itu dari start itu kan di situ dari angka 1. Kita ubah itu dari angka 0. Jadi dia berubah dari angka 1 di bab 1 pendahuluan. Dan begini tampilannya teman-teman. Di covernya nggak ada halaman, di kata pengantar itu bilangan 2 Romawi, dan di daftar isi bilangan Romawi, tapi di bab 1 dia langsung masuk ke nomor 1 bilangan asli dan lanjut sampai halaman terakhir. Nah, jika sudah dalam pembuatan halamannya, kita bakal buat daftar isinya secara otomatis. Jadi langkah pertama yang kita tekan adalah tombol control ditambah F di keyboard kita masing-masing. Jadi bakal muncul navigation seperti ini yang akan membentuk daftar isi otomatis. Jadi di daftar isi otomatis itu yang pertama kata pengantar, kita masuk ke heading 1, tapi jangan langsung ditekan ya teman-teman, karena jika ditekan dia bakal berubah jadi warna biru seperti ini. Kita klik di sebelah kanan kursor kita, lalu kita pilih update heading 1 to match selection. Lanjut kita pilih daftar isi ke heading 1, bab 1 pendahuluan ke heading 1. Jadi judul-judul besarnya kita buat di heading 1 ya teman-teman. Nah, di bab 1 ini kan ada judul kecilnya. Kita blok aja
lalu kita masuk ke heading 2, tapi jangan langsung ditekan teman-teman. Dia di sini bakal berubah jadi warna biru. Kita tekan sebelah kanan kursor kita, lalu pilih update heading 2 to match selection. Baru 1.2 rumusan masalah ke heading 2, 1.3 tujuan penelitian ke heading 2. Jadi bisa kita lihat di sebelah kiri ya teman-teman. Jadi masuk ke bab 3. Di bab 3 ini sama seperti judul besar sebelumnya, kita masukkan dia ke heading pertama karena di heading pertama tadi merupakan judul besar. Nah, di sini 2.1 ini kita masukkan ke heading 2 karena judul kecil ya teman-teman. Di sini ada 1.4 boleh kita hapus manual. Lanjut lagi ke 2.2 ke heading 2. Ini kita hapus lagi 1.4-nya. Hingga masuk ke bab 3 penutup. Kita masukkan ke heading 1. Judul kecilnya ini kita masukkan ke heading 2. Saran juga 3.2 ini kita masukkan ke heading 2. Lanjut ke bawah. Daftar pustaka ini termasuk judul besar ya teman-teman. Jadi kita masukkan dia ke heading pertama. Jika ada tambahan seperti 1.4, 1.5 itu bisa kita hapus manual ya teman-teman. Jadi itulah fungsinya dari navigation ini. Jadi inilah yang bakal membuat otomatis di daftar isi makalah kita. Nah, kita udah di daftar isi. Lanjut kita tekan reference. Lalu kita pilih table of contents. Kita pilih automatic table 1. Jadi dia bakal otomatis ngisi seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tinggal rapikan sedikit saja tanpa buat halaman manual lagi. Kita perbaiki fontnya. Kita ganti jadi Times New Roman. Nah, jadilah daftar isi otomatis. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman cara kita dalam pembuatan sebuah makalah. Semoga berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bye-bye.